Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil menggagalkan masuknya hampir 100 ton ikan impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Penindakan ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan industri perikanan nasional serta melindungi nelayan dari tekanan harga akibat masuknya produk ikan impor tanpa izin. Dalam konferensi pers di kantor KKP Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil menggagalkan masuknya hampir 100 ton ikan impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Penindakan ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan industri perikanan nasional serta melindungi nelayan dari tekanan harga akibat masuknya produk ikan impor tanpa izin. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid Yusuf mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan impor komoditas perikanan tanpa persetujuan. Komoditas yang diamankan adalah ikan beku jenis Pacific Mackerel atau ikan salem dengan volume sekitar 99,972 ton. Impor ini tidak dilengkapi persetujuan impor dan tidak memiliki rekomendasi kegiatan impor dari KKP. KKP memperkirakan nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 4,48 miliar rupiah yang berasal dari potensi penerimaan pajak serta dampak ekonomi terhadap pasar ikan nasional. Menurut Halid, masuknya ikan impor ilegal dapat menekan harga ikan lokal, merugikan nelayan, pembudidaya serta pelaku usaha yang selama ini mematuhi aturan yang berlaku. Kasus yang kami tangani ini tentunya itu terjadi di lokasi terminal peti kemas Tanjung Priok itu yang ada di Jakarta Utara itu sekitar tanggal 5 hingga 9 Januari 2026. Nah, komoditas yang masuk itu adalah frozen Pacific Mackerel atau yang dikenal dengan ikan salmon, itu dengan total volumenya kurang lebih dari 99,972 ton ya, atau kurang lebih 100 ton lah ya, yang masuk ke dalam neraca komoditas impor yang pemasukannya diatur berdasarkan kuota melalui persetujuan impor PI. Jadi komoditas ini masuk secara ilegal tanpa ada persetujuan impor, ya, kemudian juga tanpa ada rekomendasi komoditas impor ya, RKI ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, informasi awal ini kami dapatkan dari laporan masyarakat. Nah, dari sisi ekonomi, valuasi kerugian yang dapat diselamatkan negara melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini kurang lebih 4,48 miliar rupiah. Nah, Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.